Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan mencoba mengerjakan dan membahas soal yang berhubungan dengan mata kuliah dinamika teknik, khususnya pada materi analisis dinamik. Soal yang kami pilih itu adalah soal 14.8 pada buku Holowenko. Nah, sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam pengerjaan ada salah-salah kata dan kekeliruan dalam perhitungan maupun pengerjaannya. Berikut soalnya, yaitu single cylinder engine yang ditampilkan diminta untuk menentukan couple yang diaplikasikan pada batang 2 dengan mempertimbangkan gaya inersia pada setiap batang. Nah, di sini ada skala gambar. Skala gambar ini didapatkan dari apabila kita menggambar manual lagi gambarnya. Nah, di sini itu 1 cm adalah panjangnya garis yang kita gambar, sedangkan 1,5 inch adalah panjang dari mekanisme aslinya. Berikut adalah yang diketahui dari soal tersebut. Untuk selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poligon kecepatan. Langkah yang pertama yaitu mengubah satuan omega 2 dari rpm ke rad per sekon dengan cara omega 2 sama dengan 1800 dikali 2V sama dengan 60, yaitu dengan hasil 188,4 rad per sekon. Karena kecepatan sudut berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah VA tegak lurus dengan batang 2. Kemudian mencari VA. Rumusnya yaitu VA sama dengan omega 2 dikali O2 batang 2, yaitu sama dengan 188,4 dikali 3, yaitu sama dengan 565,2 in per sekon. Kemudian didapat skala kecepatannya, yaitu 3 cm sama dengan 565,2 in per sekon, kemudian 1 cm sama dengan 188,4 in per sekon. Kemudian dapat kita lihat, kami menggunakan poligon tertutup, yang mana VBA itu sama dengan didapatkan hasil 282,6 in per sekon dengan VB yaitu sama dengan 546,36 in per sekon. Baiklah, untuk poligon percepatannya, langkah pertama, di batang 2 dapat kita ketahui memiliki percepatan yang konstan, yang berarti tidak memiliki percepatan tangensial dan hanya ada percepatan normal. Nah, untuk mencari batang 2 telah didapatkan rumus, yaitu AA normal sama dengan W2 kuadrat dikali O2A sama dengan 188,4 kuadrat. Ini didapatkan di perhitungan sebelumnya di poligon kecepatan, yaitu dikali 3 in sama dengan 106.483,7 in per sekon kuadrat. Karena alfa 2 sama dengan 0, maka tidak ada percepatan tangensialnya. Kemudian di batang 3 terdapat percepatan normal dan percepatan tangensial, di mana dapat kita lihat percepatan normal arahnya sejajar dengan batang AB, arahnya dari B ke A yang dapat kita lihat di poligon. Nah, untuk mencari batang 3 telah didapatkan rumus, yaitu ABA sama dengan ABA normal ditambah ABA tangensial, yang mana ABA normal itu sama dengan VBA kuadrat dikali AB per AB sama dengan 282,6. Nah, 282,6 ini didapatkan dari di perhitungan sebelumnya di poligon kecepatan, kemudian dibagi 45/4 sama dengan 26.534,2 in per sekon kuadrat. Kemudian mencari ABA tangensial. Nah, mencari ABA tangensial ini belum diketahui, tetapi dapat kita lihat di poligon ABA tangensial tegak lurus dengan batang AB. Nah, untuk mencari ABA tangensial ini
telah kami ukur dan dikali dengan skala percepatannya, dan telah didapatkan hasil 88.736,5 in per second kuadrat. Kemudian untuk mencari alpha 3-nya yaitu 88.736,5 itu ABA tangensialnya, kemudian sama dengan 45/4 itu AB-nya dikali alpha 3. Nah, telah didapatkan hasil alpha 3-nya yaitu 7.888,7 rad per second kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Termawan, NIM 191700025 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan di bagian analisis gaya inersia, yang mana pada gambar ini sudah terlihat dengan jelas sudah terbentuknya poligon percepatan dari proses sebelumnya, dan sekarang tinggal membahas analisis gaya inersianya, yang mana di sini kita mulai dari batang 2 yaitu batang O2A, yang mana di sini kita menganalisis G2-nya, yang mana pertama maka menentukan G2-nya itu G2 telah diketahui arahnya itu menuju bawah kan, tentang mencari F2. F2 itu rumusnya M2 dikali AG2, yang mana M2 sudah didapat dari soal, dan G2 juga sudah tertera di soal, yaitu melalui dari skala percepatannya. Ya udah tinggal dikaliin, yaitu 5/32,2 ini didapat dari pengkonversian agar mendapatkan standar yang diinginkan. Setelah didapatkannya F2 ini, dibuatlah arahnya. Setelah itu arah F2 itu yaitu gaya inersianya berlawanan arah dengan arah percepatan pada batang 2 ini. Selanjutnya pada batang 3. Analisis pada batang 3 ini terjadi pada G3-nya, yang mana G3 kan sudah diketahui pada poligon percepatan arahnya itu ke bawah, kiri bawah. Selanjutnya kita mencari F3. Di dalam F3 ini antara F3 dan G3 ini terdapat H. Sebelum kita mencari H-nya itu ataupun tinggil atau selisihnya itu melalui F3-nya kita cari dulu M3 dikali AG3, yaitu ya AG3 ini dari skala gayanya dicari, udah ketemu itu jawabannya, yaitu 9.700,4 lb. Nah, kita cariin H3-nya. H3 ini dicari dari I3 dikali alpha 3. Nah, kita cariin H3-nya. H3 ini dicari dari I3 dikali alpha 3 I3 dikali alpha 3 itu dalam kurung dibagi M3 dikali AG3. Yang di sini I3 sudah diketahui dari yang diketahui dari soalnya, yaitu sekitar itu 0,03. Selanjutnya tinggal dikaliin aja dengan 7,788,7,7 ini. Nah, udah dapat lah itu hanya nanti 0,03 inch. Dan arahnya itu berlawanan arah lagi dengan arah G3-nya itu ke arah atas. Selanjutnya pada batang 4. Ya, pada batang 4 ini di sini yaitu pada slidernya. Yaitu slider di sini arahnya mendatar gitu, sumbu X, ke arah sumbu X. Di sini adanya G4 yang dianalisis. Nah, ada G4 berarti mencari F4 gitu ya kan. Terus udah kan dari poligon percepatan udah dapat juga kan, yaitu dengan B0 itu kan
udah diketahui. Selanjutnya arahnya itu ke kiri, arahnya dari poligon percepatan, arah mencarinya. Selanjutnya berarti kita menggunakan mencari AB sama dengan AG4 sama ya, itu sama. AG4 nya tinggal itu sama dengan 56791,4 inch per second, itu dari poligon percepatan. Selanjutnya mencari F4, yaitu M4 dikali AG4. Nah itulah didapatlah hasilnya dengan dikaliin M4 di sini udah diketahui dari soal, tepatlah 10.582,2. Di sini tidak ada H seperti batang 3 tadi, tidak ada, karena dianya tidak, H itu sama dengan 0 karena alfa 4-nya itu 0 karena tidak ada percepatan tangensial. Sedangkan di batang 3 tadi karena ada H-nya, karena di situ ada percepatan tangensialnya, jadi menimbulkan H-nya. Begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui gaya-gaya inersia pada mekanisme yang kita sudah kerjakan barusan, kita bisa mulai melakukan analisis dinamik, yaitu dengan menjumlahkan antara gaya statik dengan gaya inersia yang sudah ada. Kita bisa, dan di sini kita ingin mendapatkan arah dan besar F23, di mana besar dan arahnya tidak diketahui. Nah, kita bisa mulai dari memisahkan batang 3 dan 4. Nah, di sini kita pisahkan batang 3 dan 4 serta kita aplikasikan juga gaya-gaya yang sudah diketahui, yaitu F3 besar dan arahnya sudah diketahui, F4 juga besar dan arahnya sudah diketahui. Kalau F14 hanya arahnya saja yang diketahui, besarnya tidak diketahui. Nah, yang pertama kita bisa menemukan titik potong antara F3 dan F4 pada mekanisme ini, pada batang 3 dan 4. Kita bisa mendapatkan titik potongnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa memindahkan F3 ini dan F4 sesuai simetris dengan posisi gaya mereka. Nah, di sini tujuannya untuk mendapatkan resultan dari F3 dan F4. Nah, setelah itu kita dapatkan resultan dari F3 dan F4. Arah dan besar dari resultannya diketahui. Nah, dari resultan ini kita bisa menarik resultan ini hingga bertemu ke gaya F14. Dan juga kita bisa menarik garis dari titik F23. Nah, di sini tujuannya adalah kita mengetahui arah dari F23. Dan garis tersebut menunjukkan arah dari F23. Namun F23 ini setelah diketahui arah, kita harus mengetahui besarnya juga, yaitu dengan membuat poligon baru di mana F23 sama dengan R ditambah F14. Dan bentuk poligonnya harus tertutup, di mana F23 sama dengan F14. Nah, kemudian kita dapatkan F23 besarnya, di mana F23 ini besarnya sama seperti F32. Yang berbeda adalah arahnya. Nah, untuk di batang 2 ini, di batang 2 kita harus mengakumulasikan gaya pada batang 2 tersebut, di mana pada batang 2 ini ada F2 dan ada F32. Di mana F23 dan F32 ini besarnya yaitu 16.490,8 pound. Nah, dari F32 dan F2 ini kita akumulasikan, dijumlahkan, kita mendapatkan resultan kedua atau R2. Kita bisa ukur R2 ini dengan mengukur
penggaris secara manual dan kita kalikan dengan skala gaya yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan kita dapatkan R2 yaitu 16.167,5, di mana R2 ini adalah gaya yang bekerja pada batang 2, yaitu akumulasi dari F2 dan F32. Nah, kemudian untuk mendapatkan couple-nya, kita bisa pisahkan lagi batang 2-nya. Dan sekarang kita aplikasikan R2-nya. Di sini F2 tidak kita aplikasikan lagi, serta F32 juga sudah tidak, karena sudah diakumulasikan menjadi R2. Nah, R2 ini agar seimbang dibutuhkan F12, di mana besarnya sama dengan R2, namun arah dan letaknya berbeda. Jika R2 di titik A, dan F12 ini letaknya di titik O2. Untuk mendapatkan besar couple-nya, kita bisa menarik secara lurus salah satu gaya R2 atau F12. Dan kemudian kita tarik garis di antara kedua gaya tersebut sebagai lengan gayanya, lengan garisnya, di mana kita dapatkan H-nya. Dan itu harus membentuk sudut simetris di lengannya tersebut. Nah, di sini kita dapatkan H-nya yaitu 1,9 cm. Kita pengukuran secara manual, kemudian kita kalikan 1,5 inch. Nah, 1,5 inch ini itu dari skala gambar di awal tadi, di gambar paling pertama. Berarti H-nya kita dapatkan 2,85 inch. Nah, kemudian setelah kita dapatkan R2 dan H-nya, kita bisa menghitung T2. Nah, di sini T2-nya itu dengan rumus R2 dikali H, yaitu 16.167,5 pounds dikali 2,85 inch, yaitu hasilnya 46.077,4 pounds ini. Dari kelompok kami sekian, di mana dari mekanisme yang sudah ada didapatkan gaya-gaya inersia dan gaya statik pada mekanisme tersebut. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.